Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Anda. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan berdoa dulu sesuai kepercayaan Ananda masing-masing agar PBM kita hari ini lancar dan ilmu yang didapatkan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, Bu. Berdoa selesai. Nah, Ananda jangan lupa ya untuk mengisi absen di Edmodo. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan diisi dulu. Baik, Bu. Nah, bagaimana Ananda? Sudah diisi semua? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, Ibu harap kamu semua masih semangat ya, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung di kelas. Buat yang masih ngantuk, jendelanya dibuka lebar-lebar dulu ya, biar oksigen dan sinar mataharinya masuk. Supaya kita tetap segar meskipun jarang keluar rumah karena pandemi ya. Nah, dari beberapa minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang larutan penyangga. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu larutan penyangga? Saya, Bu. Silakan, Rudi. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya, Bu. Walaupun dalam larutan ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun diencerkan. Bagus sekali, Rudi. Nah, larutan penyangga itu terbagi atas larutan penyangga asam dan basa. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya? Bisa angkat tangan. Saya, Bu. Silakan, Anggun. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada suasana asam. Kalau penyangga basa pada suasana basa, Bu. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuat sebuah larutan penyangga asam itu, Anggun? Dengan mencampur asam lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kalau larutan penyangga basa, bagaimana caranya, Bina? Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Dengan mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat, Bu. Nah, benar sekali. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh penggunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Bisa angkat tangan. Izin menjawab, Bu. Silakan, Mutiara. Ya, kalau di tubuh makhluk hidup ada penyangga karbonat dan fosfat untuk menjaga pH darah dan menjaga pH air liur. Kalau di industri makanan bisa untuk pengawet buah kalengan dengan mempertahankan keasaman, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi banyak sekali larutan penyangga yang dipergunakan dalam kehidupan, baik dalam bidang industri, kimia, hingga pembuatan produk-produk rumah tangga. Setidaknya kamu perlu tahu bagaimana cara membuat larutan penyangga dengan tepat dan benar. Nah, setelah mempelajari teori-teori 3 minggu belakangan, seharusnya sekarang kamu melakukan praktikum membuat larutan penyangga di lab. Namun karena keterbatasan kondisi sekarang yang serba online ya, kegiatan praktikum kita alihkan ke virtual lab saja. Nah, Ibu akan memberi 2 video virtual lab untuk diamati, lalu kamu rangkum segala tahap dan proses yang dilakukan dalam praktikum tersebut, lalu dianalisis sesuai pengetahuan kamu, apakah yang dilakukan oleh orang-orang dalam video tersebut sudah benar atau belum. Nah, nanti silakan berdiskusi bersama kelompok kamu yang biasa ya, di grup WA atau bisa di platform lain. Kelompok 1 seperti biasa, Rudi dan Anggun, kelompok 2, Mutiara dan Afina. Nah, silakan siapkan pena dan bukunya, Nanda. Catat instruksi dari Ibu ya. Baik, Bu. Sudah siap pena dan bukunya? Sudah, Bu. Nah, nanti kamu diskusikan bersama kelompok. Yang pertama, apakah alat dan bahan serta prosedur kerja yang digunakan pada video tersebut sudah benar? Lalu yang kedua, hubungkan dengan teori yang sudah dipelajari. Lalu simpulkan, apakah ada kesalahan yang terdapat pada video tersebut? Yang ketiga, apakah percobaannya berhasil? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Nah, nanti kamu buatkan laporan sementaranya, mulai dari alat bahan, cara kerja, dan hasil praktikum yang didapatkan. Nanti perwakilannya silakan kirim ke WA Ibu ya. Ibu beri waktu 45 menit, lalu nanti kita akan lanjut lagi via Zoom. Sampai sini ada pertanyaan, Nanda? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mutiara.
Laporan sementaranya ditulis atau diketik, Bu? Ditulis tangan saja ya, lalu difoto, lalu kamu jadikan PDF. Nah, sudah jelas kan Ananda apa yang harus dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau begitu kita tutup saja sesi Zoom kali ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Waalaikumsalam, Ibu. Masih semangat ya semua? Semangat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, langsung saja ya. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Bu. Di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 menganalisis video tentang larutan penyangga, yang mana cara kerjanya akan disampaikan oleh Anggun. Pada Anggun, dipersilahkan. Baiklah, di sini cara kerja yang dilakukan dalam video virtual lab yang kami amati adalah dibuat larutan asam asetat 1,0491 molar. Yang pertama itu dipipet 3 mili asam asetat, lalu dimasukkan ke labu ukur. Setelah itu ditambahkan 50 mili aqueduct, lalu dikocok agar homogen. Selanjutnya itu dibuat larutan NaOH 0,2 molar. Cara yang pertama itu ditimbang 0,4154 gram NaOH. Selanjutnya dilarutkan sampai volume 50 mili. Selanjutnya dikocok sampai homogen. Larutan yang ketiga itu dibuat buffer dari campuran CH3COOH dan NaOH. Yang caranya itu disediakan 40 mili NaOH. Setelah itu ditambahkan 10 mili CH3COOH, lalu dikocok sampai homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 1. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Baik, sepertinya teman-teman semua sudah mengerti. Mungkin langsung saja dikembalikan kepada Ibu Yayang. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, kita lanjut dulu ya. Silakan ke kelompok 2, presentasikan. Baiklah Ibu dan teman-teman, di sini kelompok kami mengamati virtual lab mengenai percobaan pengetesan buffer yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilahkan. Baiklah, yang pertama yaitu dibuat 250 ml buffer dari campuran CH3COOH dan CH3COONA. Kemudian dihitung pH-nya menggunakan pH meter. Setelah itu, kalibrasi pH meter dengan larutan standar ber-pH 7, lalu 4 dan 10. Caranya dengan menekan tombol call, lalu celupkan logamnya sampai tanda kalibrasi di layar hilang. Kemudian mengukur pH buffer dan didapatkan pH-nya 4,4. Setelah itu dimasukkan 40 ml larutan buffer ke gelas kimia A dan B dan 40 ml air ke gelas C dan D. Setelah itu diukur pH C dan D, yaitu hasilnya 7,7. Kemudian ditambahkan 1 ml HCl 6 molar ke gelas A dan C diaduk. Ditambahkan juga 1 ml NaOH ke gelas B dan D, kemudian diaduk. Hasilnya untuk pH A 0,84, pH B 0,88, pH C 12,31, pH D 12,31. Dari hasil percobaan yang didapatkan, diketahui bahwa larutan penyangga tidak dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan asam dan basa. Jadi menurut kelompok kami, percobaannya tidak berhasil. Sekian, kembali ke moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya kelompok 2. Ya, silakan Rudi. Menurut kelompok 2, faktor apa saja yang menyebabkan percobaan ini gagal? Terima kasih. Baiklah, menurut kami, bisa saja karena kesalahan pada penimbangan zat pembuat buffer, atau bisa saja karena larutan pembuat buffernya sudah lama, jadi tidak akurat lagi pH-nya. Apa Rudi bisa menerima jawaban kami?
Bisa, terima kasih kelompok 2. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah bagus ya, kamu semua sudah aktif. Nah, kelompok 1, Ibu mau bertanya, penyangga apa yang dibuat di dalam video yang kamu amati? Apakah itu asam atau basa? Penyangga asam, Bu. Nah, coba jelaskan, kenapa bisa Seperti yang telah dipelajari, penyangga asam bisa dibuat dari campuran asam lemah berlebih dengan basa kuat sesuai dengan perhitungan yang sudah kami cari. Diketahui bahwa asam lemahnya 10,491 milimol dan basa kuatnya 8 mol, sehingga asam lemahnya berlebih, jadi itu merupakan penyangga asam, Bu. penyangga asam, Anggun? Jadi apakah menurut Ananda percobaan tersebut berhasil? Berhasil, Bu. Nah, bagus sekali ya. Nah, lalu kelompok 2, videonya membuat penyangga apa? Penyangga asam, Bu. Apa bisa begitu, Afdina? Karena mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya, yaitu CH3COOH dengan CH3COONA, Bu. Jadi menurut kelompok 2 tadi percobaannya tidak berhasil ya? Iya, Bu. Nah, coba Mutiara jelaskan seharusnya apa yang terjadi ketika ditambahkan asam dan basa ke larutan A dan C tadi. Seharusnya pH-nya tetap di sekitar 4,4, Bu. Tapi karena pH-nya malah anjlok ketika ditambahkan asam dan basa, terbukti buffernya gagal, Bu. Bagus sekali ya, dari yang Ibu lihat, kamu semua sudah memahami prinsip kerja larutan penyangga. Nah, jadi dari kamu semua, siapa yang bisa menyimpulkan tentang hasil diskusi kita hari ini? Bisa satu orang Saya, Bu. bertanya. Silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH jika ditambah sedikit asam, basa, ataupun diencerkan. Penyangga terbagi menjadi 2, yaitu asam dan basa. Penyangga asam mempertahankan pH dalam suasana asam, sedangkan penyangga basa dalam suasana basa. Penyangga asam bisa dibuat dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat atau mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau penyangga basa, dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat atau mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya, Bu. Nah, bagus sekali, Rudi. Jadi sepertinya sudah cukup ya pembelajaran kita hari ini. Bagaimana Nanda? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Bu. Bagus sekali. Apakah mudah dipahami atau tidak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, pilih salah satu video virtual lab mengenai buffer di YouTube, lalu kamu analisis bersama kelompok. Persis seperti yang kita lakukan pada hari ini ya. Nanti ketikkan laporan akhirnya dalam bentuk format laporan praktikum yang biasa ya, perwakilan kelompoknya nanti dikirimkan tugasnya ke email Ibu minggu depan ya. Jangan lupa belajar yang rajin, pelajari materi titrasi asam basa untuk minggu depan. Dan kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai minggu depan, Ibu Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nanda.